Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali anak-anakku pada Fisika 12, pertemuan ke-12. Untuk memulai materi kali ini, perhatikan Bapak punya ilustrasi yang menarik ini. Tolong dicermati. Nah, mungkin sudah ada yang pernah naik. Untuk yang sering naik kereta api, pasti akrab dengan suara tersebut. Hal seperti itu niscaya tak akan kita rasakan bila menaiki kereta cepat maglev atau magnetic levitation. Saat ini belum ada teknologi yang lebih canggih yang bisa membuat kereta tercepat di bumi selain maglev. Gagasan kereta maglev dimulai pada permulaan abad 20 oleh Robert Goddard dan Emily Bachelet. Visi mereka adalah mengembangkan sebuah kendaraan yang bisa bergerak lebih cepat, aman, dan dapat diandalkan. Lalu ide untuk memanfaatkan elektromagnetik pun muncul. Sejak itulah, negara-negara maju berlomba-lomba untuk mengembangkan sistem maglev terbaiknya. Saat ini setidaknya ada dua sistem maglev yang menyediakan sistem suspensi. Pertama, Electromagnetic Suspension atau EMS. EMS menggunakan gaya tarik dorong antara kumparan elektromagnetik dan rel ferromagnetik atau benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet. Elektromagnet dipasang di bagian bawah gerbong. Ia terdiri dari dua kutub, penarik dan pendorong. Ketika elektromagnetik didekatkan dengan rel ferromagnetik, maka akan menciptakan medan magnet dan menghasilkan gaya tarik dan dorong. Hal itulah yang membuat kereta jadi melayang 15 cm di atas lintasan kereta dan kemudian membuat kereta dapat melaju. Selain EMS, model lain dari maglev adalah Electrodynamic Suspension atau EDS. EDS mengandalkan superkonduktor. Apa itu superkonduktor? Superkonduktor adalah suatu material yang tidak memiliki hambatan jika berada pada suhu sangat dingin, yakni minimal minus 196 Celcius atau disebut juga dengan suhu kritis. Salah satu contoh material itu adalah karbon. Ironinya, logam mulia seperti emas, tembaga dan perak yang merupakan logam konduktor terbaik bukanlah superkonduktor. Jadi, apa spesialnya superkonduktor? Walter Meissner dan Robert Rosenfeld bereksperimen pada 1933. Mereka menemukan bahwa suatu superkonduktor ternyata bisa menolak medan magnet. Bila suatu konduktor digerakkan dalam medan magnet, arus induksi magnet pasti akan mengalir dalam konduktor tersebut. Sementara superkonduktor tak bisa sama sekali ditembus medan magnet. Medan magnet tetap berada di permukaan material itu. Hal inilah yang membuat superkonduktor melayang di udara atau disebut juga dengan efek Meissner. Bukan cuma sekedar melayang, superkonduktor juga bisa tetap stabil bila berada di antara medan magnet. Superkonduktor ditempatkan di sisi gerbong kereta dan berinteraksi dengan kawat kumparan berbentuk angka 8 di pinggir lintasan kereta sebagai elektromagnet. Kumparan bagian bawah menciptakan medan magnet penolak dan yang di atas menjadi medan magnet penarik. Dengan demikian, medan magnet itu membuat kereta kemudian melayang sekitar 10 cm di atas lintasan. Dan gaya tolak menariknya membuat kereta bisa melaju sambil melayang. Hal inilah yang membuat kereta maglev bisa melaju sangat cepat karena tidak ada hambatan seperti kereta tradisional yang rodanya menyentuh rel. Saat ini kereta tercepat memang menggunakan sistem maglev. Shanghai Maglev dari China misalnya. Ia merupakan kereta tercepat di dunia dengan kecepatan 431 km per jam. Sebagai gambaran, bila kita naik kereta komuter lain dari stasiun Depok Baru sampai stasiun Bogor, memakan waktu 33 menit. Maka dengan kereta Shanghai Maglev, kita cuma perlu waktu sekitar 7 menit saja. Nah, setelah memperhatikan ilustrasi tadi, Bapak punya pertanyaan. Besaran apa yang terkait pada video tersebut? Betul, ada magnetik. Iya, betul. Ada gaya tarik, ada gaya tolak. Betul, ada perubahan energi. Nah, untuk memperkaya khasanah kita, marilah kita pelajari mulai dasar dulu. Nanti berikutnya akan ke sana.
Pada bab ini kita bahas GGL induksi elektromagnetik, di mana tujuannya agar peserta didik itu bisa atau dapat menganalisis fenomena induksi elektromagnetik. Ini Bapak buat ilustrasi 2. Yang tadinya kereta, kemudian yang di sini transformator atau biasa kita sebut sebagai trafo. Nah, pada dasarnya hukum yang pertama kali adalah hukum Faraday. Dasar utamanya. Bagaimana hukum Faraday? Perhatikan, pada hukum Faraday hanya menyediakan kumparan dan magnetik, di mana magnetik kita gerakkan keluar masuk di dalam kumparan. Ternyata dengan keluar masuknya magnetik di dalam kumparan, maka akan timbul yang namanya GGL induksi. Pada hukum Faraday dinyatakan besarnya GGL induksi yang timbul antara ujung-ujung kumparan berbanding lurus dengan kecepatan perubahan flux magnetik yang dilingkupi oleh kumparan tersebut. Apa itu flux? Flux kemarin sudah kita bahas adalah garis gaya yang menembus bidang, di mana nilai flux adalah B kali A. Jika nanti B-nya membentuk sudut terhadap luas, maka nilainya adalah B cos theta kali A. Kembali ke hukum Faraday ini, sekarang berapa nilai GGL induksi yang ditimbulkan atau yang dibangkitkan? Maka menurut persamaan GGL induksi dinyatakan E sama dengan min N kali D flux per dt. Ini berbanding terbalik dengan waktu, sehingga GGL induksi merupakan perubahan flux magnetik berlangsung dalam waktu singkat atau T mendekati 0. Pada persamaan ini ada tanda min. Apa itu tanda min? Tanda min itu menyatakan bahwa persamaan untuk menyesuaikan pada hukum Lenz. Ingat ya, hukum Lenz kemarin sudah kita pelajari. Nah, N di sini adalah banyaknya lilitan, D flux per dt adalah perubahan flux tiap satuan waktu. Nah, sekarang kita balik. Kalau ini adalah magnet yang bergerak, kemudian kita balik. Sekarang bagaimana jika kumparannya yang bergerak atau bergeser, magnetnya tetap? Maka tetap nilai GGL induksinya E sama dengan min N D flux per dt atau min N kali B dA per dt. Apa itu A? A adalah luas. Jadi perubahan luas tiap satuan waktu atau min NB kali L kali V. L itu panjang lilitan, V itu adalah kecepatan gerak. Nah, bagaimana jika nanti lilitannya hanya satu atau terdiri dari satu kawat? Maka persamaan ini akan berubah menjadi min B kali L kali V. Ilustrasi di sini. Ingat, kemarin tanda silang menunjukkan B itu masuk ke bidang. Kemudian tanda titik B keluar bidang. Nah, sekarang bagaimana jika nilai V-nya ini? Kalau V-nya ini tegak lurus kecepatannya. Bagaimana kalau nilai V-nya membentuk sudut terhadap B? Maka persamaan nilai E min B kali L kali V akan berubah menjadi E sama dengan min B kali L kali V kali sin theta. Nah, Bapak rasa itu yang bisa mengantarkan materi hari ini. Silahkan mengerjakan soal-soal atau mencoba soal-soal pada tatap muka ke-12. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.